Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang mata pelajaran estimasi biaya konstruksi untuk kelas 11 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Materi kali ini saya akan menyampaikan kompetensi dasar 3.1 memahami jenis-jenis pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan, serta 4.1 menyajikan unsur-unsur dan fungsi pengelola pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jenis-jenis pekerjaan pada konstruksi bangunan gedung. Jenis-jenis pekerjaan pada konstruksi bangunan gedung dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan adalah kelompok pekerjaan yang pertama kali dilakukan sebelum sebuah proyek konstruksi bangunan dimulai. Yang termasuk dalam kelompok pekerjaan persiapan antara lain yang pertama, pembuatan pagar sementara. Pembuatan pagar sementara bertujuan untuk menjamin keamanan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Fungsi dari pagar pengaman proyek antara lain yang pertama, membatasi area proyek untuk menjamin keamanan dan keselamatan karena di area proyek terdapat banyak risiko bahaya. Yang kedua, mencegah orang yang tidak berkepentingan masuk ke area proyek. Berikutnya, mencegah terjadinya pencurian barang atau material di area proyek. Selanjutnya, agar area proyek terlihat rapi. Untuk pagar sementara bisa dilihat seperti gambar berikut. Secara umum, pagar sementara terdiri dari 4 komponen penting, yaitu yang pertama, bahan penutup pagar. Bahan penutup pagar umumnya menggunakan seng gelombang, tetapi ada juga yang menggunakan bahan sinkalum. Apa itu bahan sinkalum? Sinkalum adalah salah satu produk baja terberat yang tersedia dan mempunyai komponen penyusun dari seng, aluminium, dan silikon sehingga sangat tahan lama. Sangat
tahan terhadap korosi dan goresan, serta tidak mudah rusak. Komponen yang kedua yaitu rangka pagar. Rangka pagar bisa menggunakan kayu atau besi holo. Jika menggunakan rangka kayu, bisa menggunakan rangka kayu ukuran 4 x 6 cm dengan jumlah lajur menyesuaikan dengan ketinggian pagar. Komponen yang ketiga yaitu pondasi setempat. Pondasi setempat menggunakan cor beton seismik dengan ukuran tertentu. Apa itu beton seismik? Beton seismik adalah campuran dari agregat-agregat kecil, yaitu semen, kerikil, air, dan bahan tambahan lainnya yang kemudian diolah dengan cara manual atau dengan tangan manusia secara langsung tanpa melalui perantara alat mesin elektrik. Misalnya ukuran pondasi, ukuran diameter 30 cm dengan kedalaman 50 cm. Untuk komponen yang keempat yaitu pintu gerbang. Pintu gerbang untuk proyek konstruksi pagar akan dilengkapi dengan pintu gerbang yang lebarnya kira-kira 8 sampai 15 meter, tergantung skala proyek dan ukuran kendaraan atau alat berat yang melintas. Untuk pekerjaan persiapan yang kedua yaitu pengukuran dan pemasangan bauplang. Seperti pada gambar berikut. Pemasangan bauplang dilakukan pada jarak 1 meter di luar denah yang akan dibuat. Metode pelaksanaan pengukuran dan pemasangan bauplang. Yang pertama, pengukuran dan pemasangan bauplang menggunakan kayu atau papan. Selanjutnya, tinggi bauplang sama dengan titik nol atau apabila dikehendaki lain harus dibicarakan dan mendapat persetujuan dengan direksi. Garis lurus antara papan bauplang menggunakan benang yang sudah dilakukan relevannya. Berikutnya, setelah pemasangan bauplang harus dilaporkan kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan sebelum pekerjaan selanjutnya dilaksanakan.
Untuk pemasangan boplang ini mempunyai tujuan utama. Nah, apa tujuan utama pemasangan boplang? Yaitu yang pertama untuk menentukan titik-titik posisi. Yang kedua, menentukan kelurusan, sehingga nanti untuk membuat pondasi akan menghasilkan pondasi yang lurus. Berikutnya untuk menentukan galian pondasi rumah. Selanjutnya, sebagai patokan dalam penentuan ketinggian, pengukuran lebar, dan panjang sebuah bangunan. Selanjutnya, sebagai penentu titik struktur yang satu dengan yang lainnya. Berikutnya, untuk mengukur sudut bangunan supaya tidak terjadi kemiringan ketika proses pembangunan berlangsung. Tentunya di dalam memasang boplang harus mempunyai syarat-syarat boplang yang baik. Nah, syarat-syarat boplang yang baik dan benar yaitu di antaranya 1. Kedudukan patokan wajib kokoh dan tidak gampang bergerak, sehingga apabila boplang terkena benda akan tetap berdiri kokoh. Yang kedua, berjarak cukup dengan area rencana pembangunan sehingga tidak mengganggu. Berikutnya, dilengkapi titik-titik atau tanda-tanda yang terlihat jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, bagian atas boplang harus rata dengan papan yang lain. Seterusnya, kedudukan boplang juga harus seragam. Selanjutnya, pemasangan garis benang boplang tepat sesuai perencanaan, yaitu di sini sesuai dengan denah rencana bangunan. Pekerjaan persiapan yang ketiga yaitu pembuatan kantor sementara. Kantor proyek dibangun sebagai tempat bekerja bagi para staf dari kontraktor, pengawas, maupun pemilik proyek di lapangan yang dilengkapi dengan ruang-ruang kerja staf, ruang rapat, ruang pimpinan, musola, dan toilet. Adapun keunggulan dari
Kantor sementara atau direksi KIT diantaranya yaitu yang pertama sifatnya portable sehingga proses pembuatannya pun cepat dan tidak akan mengganggu jalannya proyek. Yang kedua yaitu desainnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dalam proyek bangunan itu sendiri. Maka, dengan demikian konsep kantor lapangan ini bisa dibuat unik dan dapat dimanfaatkan untuk sarana promosi perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu biaya pembuatan dan pembangunannya terjangkau. Mengapa dikatakan biaya pembangunannya terjangkau? Dikarenakan dibuat dari bahan material yang ekonomis. Yang keempat yaitu mudah digunakan atau dipindahkan di mana saja. Ini dimisalkan untuk proyek pembangunan di lokasi lain sehingga akan mengurangi biaya pada proyek berikutnya. Yang kelima yaitu perusahaan bisa menghemat anggaran biaya dalam biaya operasional proyek bangunan tersebut. Dengan adanya direksi KIT ini tidak perlu memberi uang saku atau penginapan pada para pekerja karena perusahaan bisa memanfaatkan direksi KIT bangunan rumah itu sendiri, maka itu fungsinya bisa untuk apa saja. Selanjutnya, pembangunan sementara ini tidak memerlukan IMB atau perizinan apapun. Selanjutnya, tidak ada denda yang harus dibayar meskipun perusahaan tidak membuat surat izin. Untuk pekerjaan persiapan yang keempat yaitu pembuatan gudang sementara. Gudang sementara ini wajib ada karena gudang sementara berfungsi sebagai tempat penyimpanan peralatan proyek serta bahan material pada sebuah proyek bangunan. Untuk gudang penyimpanan semen, tempatnya harus baik sehingga terlindungi dari kelembapan atau keadaan cuaca lain yang merusak, serta lantai penyimpanan harus kuat dan berjarak minimal 30 cm dari permukaan tanah. Untuk pekerjaan persiapan yang kelima yaitu pembuatan rumah jaga. Rumah jaga berfungsi untuk menjaga keamanan proyek, sehingga sangat mutlak harus ada.
untuk letak rumah jaga yang tepat, sehingga memudahkan untuk mengawasi seluruh kegiatan proyek. Untuk pekerjaan persiapan yang keenam, yaitu pembersihan dan perataan lapangan. Pembersihan lahan adalah pekerjaan yang terdiri dari pembersihan lahan dari semua pohon, halangan-halangan, semak-semak, sampah, dan bahan lainnya yang tidak dikehendaki atau mengganggu keberadaannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh direksi pekerjaan. Adapun tahapan pekerjaan pembersihan lahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pekerjaan survei pengukuran. Pekerjaan survei pengukuran dilakukan untuk menentukan batas-batas daerah yang akan dibersihkan menggunakan peralatan survei. Batas daerah yang akan dibersihkan dapat diberi tanda dengan menggunakan patok dari kayu atau dengan menggunakan tali pembatas atau dengan cara lain yang disetujui direksi pekerjaan. Tahapan yang kedua yaitu pekerjaan pembersihan lahan. Semua pepohonan dan semak-semak dibersihkan dengan menggunakan alat ekskavator atau dengan alat lain yang sesuai. Untuk tahapan berikutnya, yaitu menutup dan meratakan lubang bekas pembongkaran. Nah, untuk menutup dan meratakan lubang bekas pembongkaran, akar atau tunggul dengan bahan timbunan yang disetujui direksi pekerjaan dan kemudian dipadatkan dengan alat pemadat yang memadahi. Untuk pekerjaan persiapan yang ketujuh, yaitu pembuatan bedeng pekerja. Bedeng adalah rumah darurat atau rumah sementara untuk para pekerja proyek yang bertujuan sebagai tempat singgah atau tempat beristirahat selama proyek pembangunan berlangsung. Untuk pekerjaan persiapan yang kedelapan, yaitu pembuatan perancah atau scaffolding. Perancah atau scaffolding adalah suatu struktur sementara yang digunakan untuk menyangga manusia dan material dalam konstruksi atau perbaikan gedung dan bangunan-bangunan besar lainnya. Perancah dibuat apabila pekerjaan bangunan
sudah mencapai ketinggian 2 meter dan tidak dapat dijangkau oleh pekerja. Untuk pekerjaan persiapan yang ke-9, yaitu pembuatan jalan sementara. Untuk memperlancar pelaksanaan sebuah proyek, maka jalan sementara sangat diperlukan untuk lalu lintas pengiriman bahan bangunan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran jalannya proyek. Untuk pekerjaan persiapan yang ke-10, yaitu pekerjaan pembongkaran. Pekerjaan pembongkaran dilakukan apabila lahan yang digunakan untuk pembangunan terdapat sebuah bangunan yang permanen sehingga harus dibongkar dan dibersihkan terlebih dahulu. Jenis pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang kedua, yaitu pekerjaan tanah, yang termasuk dalam kelompok pekerjaan tanah antara lain. Yang pertama yaitu pekerjaan galian tanah. Galian tanah disesuaikan dengan ukuran pada denah yang telah ditentukan. Berikutnya yaitu pekerjaan pembuangan tanah. Untuk pekerjaan ini, apabila tanah galiannya bagus, bisa digunakan untuk urukan tanah. Tetapi jika tanah galian tidak bagus, maka bisa dialihkan untuk kegiatan lainnya. Berikutnya yaitu pekerjaan urukan. Urukan tanah dilakukan apabila dalam pembangunan atau proyek untuk mencapai titik elevasi lantai masih kurang atau belum terpenuhi sesuai denah yang ada. Jenis pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang ketiga yaitu pekerjaan pondasi. Pondasi adalah bagian struktur bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah dan berfungsi untuk menyalurkan beban suatu bangunan ke dalam tanah sehingga bangunan dapat berdiri kokoh. Pondasi harus terletak pada tanah yang stabil dan memiliki daya dukung cukup sesuai dengan beban yang ada. Contoh pondasi dangkal yang pertama yaitu pondasi telapak, seperti terlihat pada gambar berikut. Pondasi telapak adalah sebuah struktur beton bertulang yang dibuat layaknya sebuah telapak dan memiliki posisi di bawah sebuah kolom atau tiang pada sebuah bangunan. Jenis pondasi ini digunakan untuk bangunan bertingkat untuk memastikan kekuatan strukturnya bisa dipenuhi dengan baik. Contoh pondasi dangkal berikutnya yaitu pondasi menerus.
dapat dilihat pada gambar berikut. Apa itu pondasi menerus? Pondasi menerus yaitu salah satu jenis pondasi dangkal yang tidak membutuhkan kedalaman yang terlalu dalam, umumnya tidak lebih dari 1 meter, asalkan sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Untuk contoh pondasi dangkal berikutnya, yaitu pondasi rakit. Dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Pondasi rakit yaitu beton yang berbentuk rakit melebar ke seluruh bagian dasar bangunan yang digunakan untuk meneruskan beban bangunan ke lapisan tanah dasar atau batu-batuan di bawahnya. Jenis pondasi yang kedua yaitu pondasi dalam. Pondasi dalam adalah pondasi meneruskan beban bangunan ke tanah keras atau batu yang terlalu jauh dari permukaan. Contoh dari pondasi dalam yang pertama yaitu pondasi sumuran. Dapat dilihat seperti gambar berikut. Pondasi sumuran yaitu suatu bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang. Pondasi ini digunakan apabila tanah dasar terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Jenis pondasi ini dalam yang dicor ditempat dengan menggunakan komponen beton dan batu belah sebagai pengisinya. Untuk contoh pondasi dalam berikutnya yaitu pondasi tiang. Dapat dilihat pada gambar berikut. Pondasi tiang adalah bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima dan menyalurkan beban dari struktur atas ke tanah pada kedalaman tertentu. Mengapa menggunakan pondasi tiang? Dikarenakan terletak tanah keras yang cukup dalam. Jenis pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang keempat yaitu pekerjaan beton. Beton adalah campuran semen Portland, agregat halus atau pasir, agregat kasar atau kerikil, dan air dengan perbandingan tertentu. Beton yang dikombinasikan dengan baja tulangan disebut beton bertulang. Tulangan baja akan memberikan kekuatan tarik yang tidak dimiliki oleh beton. Dalam sebuah proyek konstruksi yang termasuk dalam kelompok pekerjaan beton adalah yang pertama yaitu pekerjaan pembesian. Dapat dilihat seperti gambar berikut. Pekerjaan pembesian
merupakan pembuatan tulangan besi atau baja yang menggunakan batang besi atau baja sebagai material utamanya. Dalam prosesnya, besi beton baik besi polos atau besi ulir yang memiliki panjang standar 12 meter harus dipotong menjadi ukuran tertentu, dibengkokkan, dan dirangkai sedemikian rupa sesuai dengan ukuran pada gambar kerja. Untuk kelompok pekerjaan beton berikutnya, yaitu pekerjaan backcasting. Apa itu backcasting? Backcasting adalah konstruksi pembantu untuk cetakan beton sebuah struktur bangunan dengan desain bentuk sesuai yang diinginkan. Dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk kelompok pekerjaan beton berikutnya, yaitu pekerjaan pengecoran beton. Seperti dilihat pada gambar berikut. Pekerjaan pengecoran beton merupakan pekerjaan penuangan beton segar ke area backcasting yang telah diberi tulangan. Tetapi sebelum memasuki pekerjaan pengecoran tersebut, dilakukan pengecekan tulangan dan kondisi backcasting yang sudah siap. Untuk jenis pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang kelima, yaitu pekerjaan pasangan. Pekerjaan pasangan meliputi yang pertama, pasangan dinding. Dinding adalah bagian bangunan yang dipasang secara vertikal sebagai pemisah antar ruang, baik antar ruang dalam maupun ruang dalam dan ruang luar, menyokong atap dan langit-langit, membagi ruangan, serta melindungi terhadap cuaca. Berdasarkan bahan yang digunakan, pekerjaan pasangan dinding bisa dibedakan menjadi pasangan dinding bata merah, pasangan dinding batako, pasangan dinding kayu, dan pasangan dinding hebel. Pekerjaan pasangan berikutnya yaitu plesteran. Apa fungsi dari plesteran? Plesteran dapat berfungsi sebagai finishing dinding yang dengannya didapatkan dinding yang rata dan indah, atau juga sebagai pendahuluan untuk mendapatkan finishing dinding yang baik. Pekerjaan pasangan yang ketiga yaitu acian. Acian adalah proses finishing setelah dilakukan pemlesteran. Acian berfungsi untuk menutup pori-pori yang terdapat pada plesteran dan menghaluskan permukaan plesteran agar terlihat lebih rapi. Jenis pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang keenam yaitu pekerjaan langit-langit atau plafon.
Pekerjaan langit-langit meliputi pekerjaan rangka, pekerjaan penutup langit-langit, dan pekerjaan list langit-langit. Berdasarkan bahan yang dipakai, rangka langit-langit bisa dibuat dari kayu atau besi holo. Berdasarkan bahan yang dipakai, penutup langit-langit antara lain dibedakan menjadi langit-langit asbes, langit-langit triplex, langit-langit gypsum board, dan langit-langit kaseboard. Untuk pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang ketujuh, yaitu pekerjaan atap. Atap adalah bagian bangunan yang sangat penting karena berfungsi untuk melindungi penghuninya dari panas dan hujan. Yang termasuk pekerjaan atap antara lain, yang pertama yaitu pekerjaan kuda-kuda. Konstruksi kuda-kuda adalah bagian dari struktur bangunan yang berfungsi untuk menopang rangka atap. Berikutnya, pekerjaan rangka atap yang meliputi moorplat atau balok dinding, balok nok, gording, dan jurai. Dimensi kayu yang digunakan yaitu 8 dikali 12 cm. Moorplat adalah balok kayu ukuran 8 kali 12 cm yang ditumpangkan di atas dinding tembok atau ring balok. Sehingga moorplat sering disebut dengan balok tembok. Balok nok yaitu struktur yang mengikat kuda-kuda satu dengan yang lainnya. Sedangkan gording membagi bentangan atap dalam jarak-jarak yang lebih kecil pada proyeksi horizontal. Gording meneruskan beban dari penutup atap, reng, usuk, orang, beban angin, beban air hujan pada titik-titik buhul kuda-kuda. Gording berada di atas kuda-kuda, biasanya tegak lurus dengan arah kuda-kuda. Gording menjadi tempat ikatan bagi usuk, dan posisi gording harus disesuaikan dengan panjang usuk yang tersedia. Berikutnya yaitu pekerjaan usuk dan reng. Usuk atau kaso berfungsi menerima beban dari penutup atap dan reng dan meneruskannya ke gording. Usuk terbuat dari kayu dengan ukuran 5 kali 7 cm. Sedangkan reng berupa batang kayu berukuran 2 kali 3 cm atau 3 kali 5 cm dengan panjang sekitar 3 meter.
Reng menjadi tumpuan langsung penutup atap dan meneruskannya ke uso atau kaso. Berikutnya yaitu pekerjaan penutup atap. Penutup atap merupakan elemen paling luar dari struktur atap. Penutup atap harus mempunyai sifat kedap air, bisa mencegah terjadinya rembesan air selama kejadian hujan. Bahan penutup atap bisa menggunakan asbes, seng, genteng, multiroof, genteng tanah, genteng keramik, genteng beton, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu pekerjaan bubungan. Bubungan genteng berfungsi untuk menutupi celah antara pertemuan kedua sisi genteng. Berikutnya yaitu pekerjaan lisplang. Lisplang adalah salah satu bagian bangunan yang berguna untuk mempercantik rumah dan menutup bagian atas bangunannya, sehingga dengan memakainya akan membuat rumah terlihat lebih rapi saat melihatnya dari arah bawah. Fungsinya yaitu agar bagian tepi struktur atap terlindungi oleh efek panas matahari atau hujan. Jenis pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang ke-8 yaitu pekerjaan pintu dan jendela. Pekerjaan pintu dan jendela meliputi yang pertama, pekerjaan kusen pintu dan jendela. Untuk pekerjaan kusen pintu dan jendela, disesuaikan dengan selera dan kebutuhan pemilik rumah. Ukuran lebar pintu secara umum. Pintu double atau pintu utama lebarnya 120 cm. Pintu tunggal 80-90 cm untuk pintu kamar. Pintu kamar mandi atau WC 60-70 cm dan tinggi pintu 200 cm. Yang kedua yaitu pekerjaan panel pintu. Panel kayu yang berasal dari bahan kayu dapat memberi perasaan hangat dan nyaman. Pekerjaan yang ketiga yaitu pekerjaan daun pintu dan jendela. Fungsi utama pintu adalah sebagai jalan keluar masuk dalam sebuah ruangan, sedangkan fungsi utama jendela sebagai saluran masuknya cahaya dan juga sirkulasi udara. Berikutnya yaitu pekerjaan boven. Fungsi boven selain untuk mempercantik ruangan, juga sebagai pengatur aliran udara dan sumber cahaya. Jenis pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang ke-9 yaitu pekerjaan kunci dan kaca. Pekerjaan kunci dan kaca adalah pekerjaan-pekerjaan untuk melengkapi pekerjaan pintu dan jendela.
yang termasuk dalam pekerjaan kunci dan kaca antara lain yaitu yang pertama, pemasangan kunci tanam. Yang kedua, pemasangan selot pintu. Yang ketiga, pemasangan engsel pintu. Keempat, pemasangan engsel jendela. Kelima, pemasangan kait angin. Keenam, pemasangan kaca bening. Untuk pemasangan kunci, selot pintu, engsel, kait angin, kaca dilaksanakan bersamaan dengan pemasangan daun pintu dan jendela karena saling berkaitan satu sama lain. Jenis pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang ke-10 yaitu pekerjaan pengecatan. Pekerjaan pengecatan pada sebuah bangunan gedung meliputi yang pertama, pengerokan atau pengikisan permukaan cat lama, baik cat dinding, cat kayu, maupun cat besi. Yang kedua yaitu pelapisan bidang kayu dengan tack oil. Yang ketiga, pelapisan bidang kayu dengan pernis. Yang keempat, pelapisan bidang kayu dengan residu atau tir. Kelima, pengecatan kayu lama maupun baru. Keenam, pengecatan dinding lama. Ketujuh, pengecatan dinding baru. Kedelapan, pelaburan dengan kapur. Kesembilan, pemasangan wallpaper. Kesepuluh, pengecatan baja atau besi. Pekerjaan pengecatan adalah pekerjaan akhir atau finishing setelah pekerjaan bagian yang akan dicat selesai dikerjakan. Pengecatan secara umum dilakukan untuk memberi warna pada ruangan bagian dalam maupun bagian luar. Jenis pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang ke-11 yaitu pekerjaan sanitasi. Yang termasuk dalam pekerjaan sanitasi diantaranya yang pertama, pemasangan kloset. Pemasangan kloset jongkok tidak akan jauh berbeda dengan pemasangan kloset duduk. Namun, yang membedakan adalah urutan pemasangan keramik di sekitar kloset. Pemasangan keramik pada kloset jongkok akan dilakukan setelah pemasangan kloset jongkok tersebut. Sehingga sangat penting untuk mendapatkan ukuran kloset yang benar-benar akurat agar tidak boros ketika melakukan pemasangan keramik. Sedangkan untuk pemasangan keramik pada kloset duduk akan dilakukan terlebih dahulu, barulah kloset duduk akan dipasang. Jika memungkinkan,
Upayakan panjang dan lebar ruangan kloset jongkok setidaknya 70 cm dikali 70 cm. Usahakan juga memasang kloset duduk lebih tinggi dari lantai kamar mandi, sekitar 15–20 cm. Untuk ukuran kloset duduk, sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk anak kecil maka dipilih ukuran yang sesuai dengan tubuh mereka. Untuk dewasa, digunakan ukuran standar, yaitu dengan panjang kira-kira 500 cm dan lebar 410 cm. Yang kedua, pemasangan urinoir. Urinoir termasuk instalasi peralatan kamar mandi yang cukup berat, sehingga dibutuhkan dinding yang sangat kuat untuk menopang urinoir tersebut. Yang ketiga yaitu pemasangan wastafel. Wastafel berperan sebagai tempat cuci muka, cuci tangan yang letaknya melekat pada dinding. Wastafel ini umumnya dibuat dari bahan keramik yang licin serta tidak gampang bocor. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam memasang wastafel? Ketika ingin memasang wastafel, yang perlu diperhatikan diantaranya tinggi pipa pembuang dari lantai 53 cm. Tinggi stop kran 58 cm dari lantai. Ukuran pipa pembuangan 1 inci. Ukuran pipa air bersih 1/5 inci. Yang keempat yaitu pemasangan bak mandi. Bak mandi adalah benda yang besar dan berat yang berada di dalam kamar mandi. Berikutnya yaitu pemasangan pipa. Perencanaan instalasi air bersih dapat dibuat dengan benar sesuai aturan teknis agar proses distribusi air untuk keperluan rumah nantinya dapat berjalan lancar dan efisien. Selanjutnya, yang keenam yaitu pemasangan atau pembuatan bak kontrol. Bak kontrol adalah semacam bak berlubang yang menerima air kotor dari saluran buangan kamar mandi dan meneruskannya ke saluran umum. Fungsi dari bak kontrol ini agar ketika terjadi endapan kotoran dapat mengontrol dan membersihkan dengan mudah, dan bak kontrol ini terbuat dari cor beton. Berikutnya, pemasangan floor drain. Floor drain berarti saringan air atau juga dikenal dengan istilah afur lantai. Benda ini dipasang pada lantai kamar mandi atau toilet untuk menutup lubang saluran pembuangan air. Berikutnya, pemasangan
bak cuci piring. Kitchen sink sangat penting keberadaannya. Sebenarnya bukan hanya sebagai tempat mencuci piring belaka, tetapi kitchen sink juga dapat dipakai untuk mencuci buah-buahan atau bahan makanan yang akan dimasak supaya bersih. Selain itu, perangkat ini biasanya dipasang menyatu dengan meja dapur. Namun, yang perlu diperhatikan, posisi bak cuci piring ini harus berada pada jarak yang cukup jauh dengan kompor agar keberadaannya tidak menjadi pengganggu saat proses memasak sedang berlangsung. Berikutnya yaitu pemasangan kran. Kran merupakan salah satu alat untuk mengatur pengeluaran air atau alat untuk membantu keluarnya air dari penampung. Jenis pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang ke-12 yaitu pekerjaan elektrikal. Pekerjaan elektrikal ini mencakup panel TM dan transformer, kabel daya tegangan menengah, panel listrik tegangan rendah, panel distribusi box, kabel daya listrik, tegangan rendah, armatur lampu penerangan, saklar, stop kontak, dan ketak, kabel instalasi penerangan, instalasi stop kontak, dan sistem penangkal petir. Demikian materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.